Saya bacakan surat At-Talaq berapa ayat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimus shahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in tabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajalahunna ay yad'na hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu wa yu'min lahu ajra sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudara kita bersyukur pada Allah SWT di pagi yang sejuk ini di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Suasananya sudah mulai mendung-mendung dan ada hujan rintik-rintik. Mudah-mudahan hujan yang sedang dan akan turun ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ada bapaknya ya. Ustaz-ustaz yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan dua ayat di surat At-Talaq, ayat yang sangat terkenal yang sering kita dengarkan tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang bertakwa kepadanya. Di surat At-Talaq akhir ayat kedua Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib di ayat ketiganya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Di ayat 2 akhir ayat 2 surat At-Talaq Allah sampaikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Jadi bertakwa, kalau kita bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar. Apa bertakwa itu? Di banyak ayat Allah sampaikan banyak sekali
tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Setidaknya ada dua dimensi orang yang bertakwa itu. Orang yang bertakwa itu adalah dimensi yang pertama adalah orang yang selalu menjaga hubungan baik kepada Allah. Yang kedua menjaga hubungan baik kepada manusia. Menjaga hubungan baik kepada Allah itu kuncinya adalah selalu menjaga sholat, ya, selalu menjaga sholat dengan sangat baik, lalu berinteraksi kepada Allah, ya, lewat zikir. Zikir yang terbaik adalah diantaranya membaca Al-Quran. Maka hendaknya kita setiap hari pertama menjaga sholat kita, jangan sampai sholat kita ini kita abaikan. Dalam kondisi apapun sholat itu harus menjadi prioritas. Kalau ada kegiatan-kegiatan apapun, maka ketika ada perintah menjalankan sholat, maka semua hendaknya ditinggalkan untuk mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara, kalau lagi ngajar kemudian sudah waktunya zuhur, maka kita semuanya break dulu, sholat dulu. Ini menjadi karakter, menjadi kebiasaan yang kita jaga. Ya, juga kepada anak-anak kita biasakan untuk terus menjaga sholatnya. Itu, dan dalam keseharian ya sholat 5 waktu itu kita jaga. Ya, itu minimal sholat wajib, dan kalau bisa juga mendawamkan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib dan sholat qiyamul lail, termasuk sholat duhanya. Itu sholatnya kita jaga. Kenapa? Karena memang hubungan kita langsung pada Allah itu sholat. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman, ya, naiknya roh kita kepada Allah saat kita menjalankan ibadah sholat. Ya, kaki kita menginjak di bumi, kepala kita menempel ke bumi, tapi hakikatnya roh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ya, kemudian yang kedua, hubungan sesama manusia, ya, di antara kita harus selalu kita jaga, baik kepada orang tua, kepada suami istri, kepada keluarga, kepada anak-anak, dan hubungan kita interaksi dengan usaha-usaha harus kita benar-benar jaga. Jangan sampai ada ada gesekan lah, jangan sampai terjadi. Kalau ada persoalan apa-apa ya diselesaikan dengan bijak, ya, dengan penuh menjaga hati-hati, ya, ke ikatan hati, karena kita ini satu nafas, satu keinginan, apalagi kita dalam satu wadah yang sama. Ya, biasanya kalau ibu-ibu itu kan lumrah, ya, bekerjanya itu dengan perasaan. Jadi gampang dierang, gampang apa bahasa sekarang itu? Oh iya, baper. Iya, gampang baperan. Nah, kalau kita baperan, ya nanti akan ditinggal orang. Ya, nggak usah baperan itu. Jadi, ya kita harus menurunkan ego. Ya, menurunkan ego. Allah sampaikan kan ciri orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 33 itu, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Maka kita bersegera untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad dharra. Orang yang suka infak, sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kita ini hamba Allah yang harus suka memberi, ya, suka empati, suka infak, sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Wal kadhiminal ghaid, jadi menahan amarah, ya, kita harus bisa menahan amarah. Nah, ini penting
Karena kalau kita mudah tersulut amarah, tidak sama seperti apa yang kita sampaikan, seperti Rasulullah sampaikan, apa yang kita sampaikan, hadis larangan marah, itu ya. La taghdab walakal jannah, janganlah apa sih? Janganlah ya, janganlah suka marah bagimu surga. Jadi orang yang menahan amarah itu jaminannya surga. Nah, makanya ditahan amarahnya. Kalau urusan-urusan pribadi ya ditahan amarahnya. Tapi kalau urusan agama ya itu kita boleh marah ya. Dimarahnya harus proporsional. Nah, jadi kalau urusan yang remeh-temeh, yang nggak penting, ya kita buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Kalau kemudian kita sikapi dengan marah, ya Allah sampaikan ciri orang yang bertakwa, diantaranya yang kedua mampu menahan amarah. Wal'afina 'anil nas, ya mudah memaafkan pada sesama. Apalagi kita ya, kita ini kan bendino ketemu wis kenal apa ya, wis kenal jaba jero nih, tahu luar dalamnya. Kalau kemudian kita tidak saling memaafkan ya maka kita tidak akan bisa bertahan lama. Jadi kalau kita bermuamalah, bermuasyarah, berhubungan antar manusia, itu kan diantaranya salah satunya itu adalah saling tasamuh, saling toleran, ya, saling tafahum, saling memahami, ya, kemudian saling ta'afuf, saling memaafkan di antara kita. Ya itu yang menjadi ciri kita, karakter kita selaku muslim, selaku orang bertakwa. Jadi itu saudara. Jadi takwa itu dimensinya amat sangat luas. Jadi makanya yang pertama kan kita menjaga hukum kepada Allah dengan kita menjaga salat dan membiasakan kita setidaknya tilawah Al-Quran kita jaga, zikir kita jaga. Karena di grup itu kita support usaha untuk bisa tilawah satu hari 1 juz, 1 juz. Kalau kita niatkan tidak ada yang berat, ya, 1 hari 1 juz itu kan kita bagi setiap sholat 2 halaman, 2 lembar selesai 1 juz, ya. 5 kali, ya, karena 1 juz itu ada 10 lembar, ya. Setiap habis sholat 2 lembar, habis sholat 2 lembar, ya, 5 kali sholat 5 lembar, gak kerasa. Paling 2 lembar itu butuh waktu berapa menit ya? 5 menit selesai, ya. Nah, 7 menit selesai, gitu ya. Nah, kita terus jaga itu. Kalau itu yang kita lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ja'allahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari semua urusan-urusannya. Ya ja'allahu, ya Allah akan jadikan lahu baginya. Bagi orang siapa? Orang yang bertakwa. Jadi kata-kata ya ja'ala, ya ja'al atau ja'ala itu bahasanya kalau kita gini. Jadi ja'ala itu menjadikan yang asalnya tidak ada menjadi ada, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita coba, ini nggak ada mejanya, ada pengadaan meja, nggak ada laptopnya, pengadaan laptop, nggak ada komputernya, pengadaan komputer. Asalnya ada apa enggak? Nggak ada, diadakan. Nah, asalnya tidak ada menjadi ada, itu ja'ala. Ya, nah makanya tergantung apa? Tergantung ikhtiar kita. Allah akan jadikan itu. Kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah akan jadikan jalan keluar. Yang asalnya itu urusannya jadi rumit, sempit, susah, nggak ada jalan keluar, ya Allah jadikan jalan keluar dari semua kesulitan kita. Jadi tahu nggak cirinya orang yang mendapatkan ujian dengan orang yang mendapatkan apa? Adab. Cirinya apa?
sama-sama orang itu mendapatkan kesusahan. Ya, ada kalanya diuji, ada kalanya azab. Apa coba cirinya? Ya, biasanya cirinya kalau ujian itu selalu saja ada jalan keluar. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Tapi kalau azab mentok, wis gak ono jalan keluar, itu azab. Jadi makanya Allah akan jadikan tergantung kita. Ya, itu sebab akibat. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari semua urusan kita, kesulitan kita. Gitu. Jadi itu dulu dibuka pintu-pintu jalan keluar. Nah, kalau sudah Allah buka pintu jalan keluar 1, 2, 3 kebuka satu-satu masing-masing, maka rezeki itu nanti akan datang. Tapi pintunya dibuka dulu. Ibaratkan orang itu sulit mencari maisha, mencari pekerjaan, ya hidupnya susah, ya banyak sekali urusan, ya karena terlilit ekonomi dan seterusnya. Maka kalau kita dekat kepada Allah dengan bertakwa, maka Allah berikan wawasan, kebuka pikiran kita, ya kebuka jalan-jalan pintu yang Allah sediakan buat kita. Belum mendapat rezeki, tapi pintunya dibuka dulu, baru kemudian wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak bisa dihitung, tidak bisa direncana, ya tidak bisa diprediksi, ya dari mana, ya kapan, berapa, itu Allah SWT yang tahu. Nah, insya Allah kita sering merasakan, ya kita sering merasakan seperti itu. Ya semakin kita dekat dengan Allah, dengan sudah menjaga hubungan kepada Allah, terus kita interaksi, menjaga, terus selalu berbagi, memberi, suka, empati, ya sudah apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan semampu kita. Ternyata rezeki itu ada saja jalannya. Jadi dari mana wa ma'alam, ya bukan dari usaha kita, ya tetapi Allah akan ngasih rezeki dari arah yang kita tidak tahu arahnya. Allah yang sendiri yang ngasih. Bahkan ya kata Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Kalau kita serahkan semua kepada Allah, Allah akan beri semuanya. Allah akan beri dengan sempurna. Allah yang akan menjamin kebutuhan kita. Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Allah yang akan menyelesaikan semua urusan kita. Sudah pasrah saja. Ya, seperti itu. Jadi semakin kita ingin mendapatkan jalan keluar, ingin mendapatkan solusi, ingin mendapatkan rezeki, maka kuncinya cuma satu, sudah takwa kepada Allah. Hubungan kepada Allah kita jaga, lalu kemudian terus menjaga hubungan interaksi dengan manusia, terus kita berusaha untuk memberikan yang terbaik apa yang kita miliki, apa ilmu kita, apa harta kita, apa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, ya kita manfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, ya orang nabi-nabi terdahulu itu seperti itu. Nah, jadi Allah akan berikan cukupkan semua kebutuhan kita dengan sempurna. Ya, tidak tanggung, tapi semua akan diberikan kepada kita. Nah, kalau belum seperti itu, ya maka kita harus banyak istighfar kepada Allah. Barangkali selama ini kita semuanya masih jauh takwa kita kepada Allah. Kita masih hitung-hitungan untuk urusan kita kepada Allah. Ya. Kalau urusan sedekah masih hitung-hitungan. Kalau urusan memberikan
kontribusi ilmu kita masih hitung-hitungan. Kalau kita masih apa bahasanya sekarang dia transaksional, baik kepada manusia lebih-lebih kepada Allah, Allah juga perhitungan gitu. Tapi kalau tidak ya sudah kita ya karena kita berupaya untuk memberikan apa yang kita miliki, karena hakikatnya diri kita ini adalah titipan Allah untuk kita niatkan beribadah kepada Allah. Kalau itu insya Allah akan cukupkan semuanya gitu ya. Saudara, mudah-mudahan kita di JTK ini jadi wadah wasilah kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sama manusia, lebih-lebih kita menjaga keluarga kita masing-masing. Jadi semakin kita berkontribusi untuk pendidikan, untuk TK ini, keluarga kita semakin terjaga, anak-anak kita semakin terjaga, urusan kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau kita punya niatan apa, ya hajat kita apa, ya caranya ya kita dekat kepada Allah dengan kita memberikan kontribusi sebaik mungkin, baik pikiran, tenaga, waktu untuk Allah ya. Kata Allah kan seperti itu, hai orang yang beriman ya, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kita dan Allah teguhkan pendirian dan langkah-langkah kita. Oke, itu saya salah, ternyata nggak terasa sudah 25 menit. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan jadi bahan renungan dan jadikan ilmu yang terus kita jaga dan kita amalkan. Dan ini adalah ayat Allah pasti benar, tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang tidak benar ya. Kalau kita ikut pada Allah, maka semua akan Allah berikan kemudahan. Jadi tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita mengajarkan ngaji ke anak-anak, maka 1-2 ayat kita terus coba dalami, kita amalkan ya, agar setiap hari itu kita meningkat ya, meningkat ilmu kita, meningkat iman kita, meningkat takwa kita, meningkat amal ibadah kita, meningkat kontribusi kita, sehingga kita layak untuk ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Demikian yang bisa kami sampaikan, saudara. Ini yang hadir saudara Fitri yang di Medoan, sinten yang Medoan, saudara Enda, saudara Terima, saudara kita Husnia ya, belum familiar kita Husnia, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah, yang punya urusan diberikan jalan keluar yang terbaik Allah, mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.